Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu dialog yang penduduk neraka itu adalah mereka mengatakan, mana orang-orang yang dulu kami anggap jahat. Dan mereka tidak jumpai di neraka. Karena ternyata orang yang dulu mereka anggap jahat, ternyata ada di dalam surga dengan kenikmatan yang Allah berikan. Untuk menambah rasa penyesalan, menusuk pada seluruh sendi kehidupan mereka terhadap apa yang telah mereka lalui ketika mereka menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Itu yang kemudian akhirnya itu yang menjadi sebuah dalil. Makanya akhirnya mereka berkata kepada penduduk neraka itu apa? Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma. Tolong kasih kami air. Tolong dong kasih kami air. Atau apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Penduduk surga mendengar atau tidak mendengar? Penduduk surga mendengar. Maka penduduk surga kemudian mengatakan, Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan minuman yang kami minum ini dan kenikmatan yang kami peroleh kepada orang-orang yang kufur kepadanya ketika di dunia. Itu dijawab. Jawaban itu terdengar oleh penduduk neraka. Jadi di awal-awal penduduk neraka itu masih bisa mendengar. Mereka masih bisa untuk melihat, maka bisa berdialog. Mereka bisa berdialog kepada orang yang lebih dulu masuk sebelum mereka. Mereka bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ketika malaikat itu mengatakan, Alam ya'tikum nadir qalu bala qad ja'ana nadir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Mereka bisa jawab itu. Itu pertama-tama ketika mereka berada di dalam neraka itu. Ya, makanya penduduk surga itu juga akhirnya setelah diminta permintaan air, maka penduduk surga itu lalu setelah menjawab bahwasanya air dan kenikmatan di surga diharamkan bagi orang yang kufur kepada Allah, maka Allah terangkan lagi di dalam surat Al-A'raf 44. Ya. Ya. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adana mu'adzinun bainahum anna la'natullahi 'alal zalimin. Maka penghuni surga itu lalu berseru, berteriak penghuni-penghuni surga itu kepada penghuni-penghuni neraka. Tidaklah penghuni surga yang berseru, kecuali penghuni surga itu pernah terjadi dialog kan? Karena mereka tahu dialognya nanti dijawab. Penghuni surga lalu berkata, sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kami ketika taat dengan berbagai macam resiko yang kami hadapi dulu ketika taat. Maka apakah kamu juga mendapatkan apa adab yang Allah ancamkan kepada kalian? Maka penduduk neraka kembali menjawab, betul, kami mendapatkan apa yang Allah ancamkan yang kami ingkari ketika dulu di dunia. Maka malaikat mengumumkan kepada kedua golongan itu, anna la'natullahi 'alal zalimin, kutukan Allah ditimpakan orang yang zalim. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika manusia pertama kali, ketika pada waktu pertama kali mereka di dalam neraka, mereka masih bisa bicara, mereka masih bisa ngomong. Mereka masih bisa mendengar apa yang diseru oleh penduduk surga. Mereka masih bisa mendengar jawaban penduduk surga. Ketika penduduk surga mengatakan sesungguhnya air, sesungguhnya nikmat yang Allah rezekikan kepada kami diharamkan kepada kalian yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah sesungguhnya mereka mampu berbicara. Maka setelah mereka betul-betul kekal di dalam neraka, maka ketika mereka sudah berada di dalam neraka itu, maka di dalam satu riwayat diterangkan Allah lalu memperlihatkan domba yang berwarna, domba ini domba hitam yang ada garis belangnya putih. Maka domba ini merupakan perumpamaan maut, lalu disembelih oleh Allah. Lalu untuk menegaskan orang yang di surga selama-lamanya, orang yang di neraka yang mereka kufur kepada Allah nanti akan selama-lamanya. Pada saat itulah lalu kemudian diterangkan oleh Allah, lahum fiha zafir wa hum fiha la yasmaun. Mereka merintih di dalam api dan di dalamnya mereka tidak bisa mendengar. Setelah mereka kekal di dalam neraka, setelah mereka melewati dialog-dialog yang tadi, bagi orang yang kufur kepada Allah, pada saat itulah lalu setelah itu mereka dibutakan kembali oleh Allah. Kembali ditulikan lagi oleh Allah, dibutakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan
mereka akan kekal pada kondisi itu, merasakan ketakutan dari apa yang mereka lihat. Mereka tuli, mereka tidak mampu bicara, mereka hanya mengerang kesakitan. Terus-menerus tanpa ada hari akhir dan tanpa ada hari berhenti sedikit pun dari setiap siksaan yang ditimpakan Allah kepada mereka. Makanya Imam Qurtubi lalu menerangkan, jadi orang kafir yang kekal di dalam neraka, ini bukan berlaku untuk orang mukmin yang di neraka dulu sebelum masuk surga. Ini berlaku untuk orang kafir. Orang kafir mampu bicara, dia mampu menjawab pertanyaan malaikat, dia mampu menjawab seruan dari penduduk surga. Maka ketika mereka sudah akhirnya lama di situ, lalu kemudian Allah mengatakan, qalah saufiha wala tukallimun. Sudah, hinalah kamu di dalamnya dan jangan pernah bicara. Maka pada saat itulah mereka bisu kembali, tuli kembali, buta kembali. Dan itu selama-lamanya. Pada saat itulah yang dikatakan oleh Allah tadi bahwasanya pada surat Al-Isra 97, mereka buta, tuli, dan bisu. Pertanyaannya, kenapa orang kafir dijadikan oleh Allah bisu, tuli, dan buta ketika mereka akhirnya berada di dalam neraka selama-lamanya? Maka sesungguhnya dikatakan hikmah dihilangkannya pendengaran ini karena sesungguhnya mereka dulu ketika di dunia mendengar seruan para malaikat. Mereka mendengar seruan para nabi dan para rasul dan orang solih. Tapi mereka menutup telinga mereka, menutup pikiran mereka, menutup mata mereka dari orang yang beriman. Mereka melecehkan, mereka membuat narasi yang menyakitkan. Mereka menyakiti, mereka menyiksa orang yang beriman, dan mereka tutup seluruh organ tubuh yang Allah ciptakan untuk mereka dari ayat-ayat Allah. Sebagaimana mereka menutup seluruh anggota tubuh mereka dari setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Pada saat itulah nanti akan datang hari ketika mereka ditutup selama-lamanya. Mata mereka, telinga mereka, dan mulut mereka. Makanya Allah mengatakan, hinalah kamu di dalamnya dan janganlah kamu berbicara. Ya. Makanya Allah menyampaikan ketika setelah mereka bicara dengan malaikat, bicara dengan sesama penduduk neraka, mereka berdialog dengan penduduk surga, terakhirnya mereka mengatakan kepada Allah di dalam surat Al-Mu'minun 107-108, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna dhalimun. Ya Rabb, keluarkanlah kami darinya, kembalikan kami di dunia. Ya. Maka kalau kami masih kembali kepada kekufuran, maka kami adalah orang zalim. Nah, yang terakhir kalinya mereka memelas kepada Allah. Hidupkan kami lagi ya Allah. Hidupkan kami lagi ya Allah. Kalau kami kafir lagi, betul-betul kami ini zalim. Kasih kesempatan lagi ya Allah. Lalu disitulah sebelum akhirnya Allah membutakan, mentulikan, membisukan lagi mereka selama-lamanya, Allah menyampaikan, qalah saufiha wala tukallimun. Allah menyampaikan, tinggallah kamu hina di dalamnya, jangan pernah lagi kamu bicara. Dan ini merupakan feedback dari apa yang mereka bicarakan dulu ketika di dunia mengkufuri ayat-ayat Allah. Makanya Allah mengabadikan mereka di dalam surat Fussilat ayat yang kelima. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqrum wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Makanya dulunya orang-orang ini berkata, hati kami berada pada tutup dari apa yang kamu seru kepada kami. Hati kami itu ada tutupnya. Telinga kami ada sumbatan. Di hati kami ada dinding. Maka beramallah kamu. Sesungguhnya kami juga beramal. Itu omongan mereka. Yang mereka menolak setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka juga dikatakan dalam surat Fussilat ayat yang ke-26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir itu hobinya ketika di dunia. Mereka berkata, jangan dengarkan Al-Quran. Dan buatlah keramaian supaya orang itu tidak mendengarkan Quran. Supaya ketika kita membuat keramaian, kita mampu mengalahkan mereka yang memperdengarkan hidup mereka dengan Al-Quran. Semua agenda yang pernah mereka lakukan ketika di dunia berbalik kepada mereka dengan tingkatan adab yang pedih yang mereka rasakan. Nah, disitulah akhirnya kita mendapati. Jadi ayat yang tadi ditulis oleh Imam Qurtubi
penjelasan yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi ketika menyitir ayat, maka disitulah kita mendapati ayat tidak ada yang kontradiktif. Ya, jadi manusia itu pada dasarnya dibagi dalam 5 kondisi. Ketika dia dibangkitkan dari kubur, pada saat itu dia masih bisa bicara. Ketika dia dihalau menuju ke tempat hisab, maka mereka pun akan dihisab orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atas perbuatan yang mereka lakukan. Ketika mereka dihisab, maka mereka masih bisa menjawab. Ketika mereka digiring ke neraka, pada saat itulah mereka menjadi bisu, tuli, dan buta. Ketika mereka masuk ke neraka, maka disitulah ada. Mereka kembali bisa melihat, bicara, bisa mendengar. Mereka ditanya sama malaikat sebagaimana surat Al-Mulk. Ya, alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka ditanya mereka berkata kepada penghuni neraka sebelum mereka yang sudah jatuh duluan sebelum mereka. Lalu mereka mengumpat bahwasanya itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka. Mereka ngobrol dengan penduduk surga. Lalu mereka juga berkata kepada Allah sampai Allah menjawab qala khsa'u fiha wa la tukallimu. Lalu setelah mereka bicara dengan Allah, disitulah Allah mengatakan tinggallah hina di dalam neraka dan jangan pernah bisa bicara kembali. Maka pada saat itulah mereka bisu, tuli, dan buta. Yang mereka rasakan adalah perangan kesakitan. Hembusan kesakitan yang tiada tara. Dan mereka merasakan adab yang pedih. Tanpa mereka bisa berteriak kembali. Dan itu merupakan sebuah adab yang pedih. Yang menjadi sebuah perenungan bagi orang yang beriman.